Sobat Pustaka, kalian tahu nggak kalau bahasa Mandarin merupakan bahasa Asia yang paling banyak diminati di dunia? China, sebagai negara yang hampir menguasai sektor perdagangan dan teknologi, membuat bahasa Mandarin digunakan secara luas loh. Sehingga banyak orang yang akhirnya mempelajari bahasa Mandarin untuk beberapa alasan, seperti untuk pendidikan dan bisnis. Kalau kamu juga tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang bahasa Mandarin, buku Jago Kuasai Bahasa Mandarin adalah pilihan yang tepat. Buku ini ditulis oleh Mutia Prilandani yang merupakan akademisi Universitas Gadjah Mada dan menaruh perhatian besar dalam bahasa Mandarin. Nah, ini dia bukunya udah ada di tangan aku. Oh iya, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press pada tahun 2021. Di dalamnya kita akan mempelajari bagaimana tata bahasa, kosakata atau idiom, peribahasa, serta terdapat kumpulan percakapan sehari-hari dalam bahasa Mandarin. Dan jika kamu ingin traveling ke Tiongkok, di buku ini juga disediakan catatan penting yang harus kamu tahu. Karena pembahasan yang lengkap tentang bahasa Mandarin, buku ini jadi buku bestseller loh. Dan banyak dicari oleh teman-teman yang ingin bisa berbahasa Mandarin. Itu terbukti dengan banyaknya testimoni positif dari buku ini. Oh iya, selain itu harganya juga terjangkau untuk sebuah buku yang mengupas tuntas tentang bahasa Mandarin. So, kapan lagi bisa pandai bahasa Mandarin dengan investasi ilmu sebesar Rp54.000? Cuma di buku Jago Kuasai Bahasa Mandarin terbitan Pustaka Baru Press. Jadi yuk kita mulai pembahasannya. Nah, Sobat Pustaka, salah satu hal menarik ketika kita mempelajari bahasa Mandarin adalah huruf Han dan ejaan atau cara baca. Untuk beberapa bahasa lain pada umumnya mempunyai cara penulisan huruf yang sama dengan cara bacanya. Tapi, bahasa Mandarin tidak menggunakan sistem tersebut. Dalam bahasa Mandarin, setiap huruf mempunyai cara baca dan artinya masing-masing. Cara pelafalan bahasa Mandarin menggunakan pinyin yang terdiri dari konsonan, vokal, dan nada. Konsonan dalam bahasa Mandarin yaitu po, po, mo, fo, te, to, ne, le, ke, ke, he, ci, ci, si, ce, ce, she, re, ce, ce, se. Jenis suara konsonan dapat dibagi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Suara sepasang bibir, bibir bawah dengan bibir atas. Yang kedua, suara bibir dengan gigi, bibir bawah dengan gigi atas. Yang ketiga, suara ujung lidah dengan gigi atas. Yang keempat, suara ujung lidah depan, ujung lidah ditempelkan ke gusi gigi atas. Yang kelima, suara ujung lidah belakang menggulung ujung lidah ke langit-langit mulut. Yang keenam, suara permukaan lidah dengan langit-langit depan. Yang ketujuh, yang terakhir, suara pangkal lidah belakang permukaan lidah ke langit-langit mulut. Untuk pembahasan yang lebih lengkap lagi, kalian bisa lihat di buku ini. Lalu, vokal atau dalam bahasa Mandarin yang disebut yunmo terdiri dari 1. Vokal tunggal yaitu A, O, E, I, U, U. Untuk vokal rangkap ada I, E, Au, O, An, En, Ang, Eng, dan masih banyak lagi vokal rangkap yang bisa dibahas di dalam buku ini. Dan di dalam buku ini juga menerangkan bagaimana cara menulis huruf vokal rangkap yang benar. Dan yang terakhir, nada atau dalam bahasa Mandarin disebut chengyao merupakan unsur yang sangat penting karena setiap kata atau suku kata dalam bahasa Mandarin mempunyai nadanya masing-masing. Terdapat 4 jenis nada, yaitu 1. Nada pertama dibaca dengan nada dan volume suara yang datar. Yang kedua, nada kedua dibaca dengan menaikkan nada dan volume suara dari nada datar. Yang ketiga, dibaca dengan nada yang rendah
saat awal lalu berlahan naik. Ketika melafalkan nada ketiga, volume suara pada awal dan akhir lebih keras daripada volume suara saat melafalkan bagian tengah. Nada keempat dibaca dengan nada dan volume suara tinggi pada awalnya, kemudian berlahan-lahan turun. Selain 4 nada tersebut, ada 1 nada ringan di mana di sebuah kata tidak memiliki tanda nada. Lanjut ke bagian 2 dari buku ini, kita akan membahas tentang jenis kata dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, kata kerja atau dalam bahasa Mandarin disebut dongsu. Terdiri dari kata kerja aktif, kata kerja statif, dan kata kerja bantu. Kata kerja aktif adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Contohnya, ci yang artinya makan atau she yang artinya menulis. Untuk kata kerja statif adalah kata-kata kerja yang hanya memberitahukan tentang keadaannya saja. Jadi, tidak ada tindakan, kegiatan, dan perubahan yang terjadi. Contohnya, I yang artinya cinta dan home yang artinya benci. Yang terakhir, kata kerja bantu. Kata kerja bantu merupakan kata kerja yang diletakkan di depan kata kerja pokok. Fungsi kata kerja bantu adalah memodifikasi makna dari kata kerja pokok. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca di buku ini. Yang berikutnya ada kata ganti atau dalam bahasa Mandarin disebut daisho. Yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang dalam bahasa Mandarin dapat dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Contoh dari kata ganti orang pertama ada Wadaming Shi atau yang artinya nama saya adalah. Untuk kata ganti orang kedua, contohnya Nishi Yinyanma yang artinya apakah kamu orang Indonesia? Untuk kata ganti orang ketiga, contohnya Tashio Gege yang artinya dia adalah kakak laki-laki saya. Selain kata ganti orang, dalam bahasa Mandarin ada juga kata ganti petunjuk, kata ganti tanya, dan ada juga kata ganti khusus yang bisa kalian pelajari di dalam buku ini. Oh iya, di akhir pembahasan terdapat soal latihan yang bisa sobat kerjakan untuk mengetahui sejauh mana sobat telah memahami bahasa Mandarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 untuk mengenal jenis kalimat dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, struktur kalimat. Dalam bahasa Mandarin, sebuah kalimat terdiri dari subjek dan predikat. Sebuah subjek yang diikuti oleh predikat sudah dapat digolongkan sebagai sebuah kalimat, walaupun tidak mempunyai objek maupun keterangan. Jadi, objek dan keterangan pada kalimat bahasa Mandarin bersifat tidak wajib ada. Jadi, rumusnya hanya subjek plus predikat. Struktur kalimat dalam bahasa Mandarin tidak terlepas dari letak fungsi kedudukan masing-masing, baik subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut ini adalah variasi struktur kalimat dalam bahasa Mandarin berdasarkan ada tidaknya suatu fungsi kedudukan dalam kalimat tersebut. Contohnya, 1. Kalimat berobjek. Rumusnya, subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Yang kedua, ada kalimat yang mempunyai keterangan. Kalimat yang mempunyai keterangan ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tempat dan waktu, keterangan frekuensi, dan ada juga keterangan durasi dan keterangan kesertaan. Nah, setelah kita memahami struktur kalimat dalam bahasa Mandarin, buku ini juga menjelaskan seperti kalimat tanya, kalimat negatif, kalimat perintah, dan kalimat yang menyatakan terima kasih. Dalam buku ini juga diberikan contoh kalimat yang sangat lengkap. Jadi, kamu tinggal mempraktikkan saja jika ingin lebih lancar dalam berbahasa Mandarin. Selanjutnya, di bagian keempat buku ini, kita akan menemukan banyak contoh percakapan sehari-hari dalam bahasa Mandarin. Misalnya, percakapan sederhana yang bisa kamu praktikkan ketika kamu ingin berkenalan dengan seseorang. Kamu bisa katakan, ni hao, yang artinya halo. Lalu, kamu bisa menjawab, ni hao, ni jiao shengme mingse, yang artinya halo, siapakah namamu? Dan masih banyak lagi contoh percakapan di dalam buku ini, seperti ketika kalian ingin bertanya, ketika ingin pergi ke dokter, ataupun memberikan undangan kepada orang lain.
Pada bab terakhir buku ini akan membahas tentang idiom atau kata ungkapan dalam bahasa Mandarin seperti anbuqiuban atau artinya menjaga tradisi atau konvensional. Lalu ada juga babai shishao yang artinya sumpah persaudaraan. Lalu Chouji kushi artinya bernafsu atau tidak sabaran. Masih banyak idiom lain yang bisa kalian pelajari di dalam buku ini. Sobat Pustaka juga bisa mempelajari peribahasa dalam bahasa Mandarin atau yang disebut Yanyu. Contohnya, Bu Pa Yi Wan Chiao Pa Wan Yi yang artinya tidak takut terhadap banyak masalah, hanya takut terhadap masalah yang tidak terduga. Di sini memiliki arti yang lain, yaitu kita harus senantiasa waspada terhadap semua hal yang terjadi di sekitar kita. Karena sesekali dalam hidup ini akan terjadi hal-hal di luar dugaan kita. Berikutnya ada juga Budao Wang Hosin Buso yang artinya tidak berhenti sebelum mencapai sungai Huang. Arti yang lain, orang yang bersemangat baja tidak akan berhenti berjuang sebelum mencapai tujuan. Dan masih banyak lagi contoh peribahasa yang bisa kalian baca di dalam buku ini. Buku ini juga ada pembahasan terkait budaya yang ada di Tiongkok. Dan ada juga beberapa catatan ketika kita akan mengunjungi Tiongkok. Jadi, jika sobat ingin traveling ke Tiongkok, sudah siap secara bahasa dan kultur yang ada. Nah, sekian dulu nih pembahasan buku Jago Kuasai Bahasa Mandarin kali ini. Buku ini cocok banget buat sobat pustaka yang baru mau belajar bahasa Mandarin. Selain mudah dipahami, juga terdapat cara pembaca tulisan Mandarin, serta ada soal latihannya juga loh. Jadi gimana? Makin tertarik kan mempelajari bahasa Mandarin? Oh iya, buku Jago Kuasai Bahasa Mandarin ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat loh. Atau bisa juga melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut saya, buku Jago Kuasai Bahasa Mandarin ini memiliki pembahasan yang cukup lengkap. Juga terdapat latihan soal yang membantu saya dapat mempraktikkan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari saya. Selain itu, ada juga pembahasan tentang kultur dan budaya di Tiongkok yang membuat saya lebih paham segala hal tentang Tiongkok. Oh iya, harganya sangat terjangkau untuk sebuah buku yang membahas tentang bahasa Mandarin. Nggak heran kalau buku ini menjadi salah satu buku bestseller di penerbit Pustaka Baru Press. Kamu harus punya deh. Sampai bertemu di pembahasan buku dari penerbit Pustaka Baru lainnya ya. Cai cie Sobat Pustaka!